seperti itu. Oke, kita sapa dulu Kak Raffi, sudah standby belum ya? Halo Kak Raffi, selamat malam. Jumlah masuk. Halo, malam. Oke, gimana nih Kak? Udah siap atau masih prepare? Sebentar, baru selesai. Baru duduk. Oke, Oke, sudah siap. siap. Di sini Oke Kak, pagi. Sorry nanti oh kalau ini salah satu. pagi, Masya Allah. Iya, kita berbeda. Oke Kak, ini nanti saya izin bacain CV Kakak terlebih dahulu, kemudian Silakan. nanti Kakak memaparkan materi kurang lebih 20 menit ya Kak ya, lalu tanya Oke. jawab. Oke, oke, Bismillah, saya izin share screen terlebih dahulu. Gimana ya? Oke, siap. Sudah terlihat belum ya kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk Udah share Kak, screen-nya? Oke, udah terima terlihat. kasih. Baik, untuk CV-nya, Kak Ahmad Rafsanjani Mustahar atau kerap dipanggil dengan Kak Raffi. Beliau merupakan ASN dari Kemenku. Dia satu dengan prestasi atau akademisnya yaitu D1 Kepabeanan dan Cukai, PKN STAN, D3 Akuntansi Alih Program PKN STAN, S1 Administrasi Publik Institut Siami, awardee beasiswa LPDP tahun 2022, Master of Public Administration in Public and Non-Profit Management and Policy, MPA PNP, New York University USA. Kemudian dengan prestasi yaitu ada Public Relation terbaik Setjen tahun 2022, Masya Allah. Best Innovation Award Kemenku tahun 2021 dan 2022, top 25 ASN Inspiratif Nasional tahun 2021, dengan Best Employee Setjen Kemenku tahun 2020, Best Graduate PKN STAN 2018, Best Employee Bea Cukai 2015 dan 16, Best Graduate PKN STAN 2012. Masya Allah, ini semuanya diambil sama Kak Raffi nih ceritanya. Berikut ini juga untuk um, CV lengkapnya ya, terlalu panjang, Masya Allah. Ini prestasi dan pengalamannya banyak banget. Begitu. Oke, kita langsung untuk ke materi aja kali ya, Kak ya. Hmm, sebentar. Untuk materinya, Boleh. Nanti dari saya boleh yang share oh iya, screen. oh ini Insya Allah sudah bisa. Seperti ini. Sudah terlihat belum ya, Kak Oke. ya? Oh ya, Oke. nanti ada beberapa tambahan sih kayaknya dari yang itu. Kayak kalau dari saya boleh? Oh, boleh. Boleh banget. Sebentar, Kak. Oke, siap. Nanti kalau misalnya Um, ada problem baru dari ini kita saling backup aja ya. Aku oke, manggilnya siapa siap, ini? Kak. Mbak Novi ya? Novi? Ovi boleh, Novi boleh. Oke. Oke, silahkan, Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya berarti ya. Selamat malam Iya, di Kak Malam. di Indonesia. Ini temannya dari mana aja? Jakarta semua atau ada yang lain nih? Ada Wah, yang di campur zona kita, waktu, Kak. oh campur. Ada yang di timur nggak? Papua gitu, Maluku. Ada. Campur sih dari dari WIP, Wita, WIP itu campur. Oke, sip, 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 sip. Keren, keren. Jadi emang kita inklusif lah ya istilahnya ya. Jadi semua bisa ikut. Dan karena bapak saya juga di Papua, jadi ini biasanya saya kalau melihat waktu di jam HP saya tuh sampai ada 3 word clock gitu yang masing-masing karena ibu di Malang, WIB, terus adik di tengah, terus ada lagi yang di timur, itu bapak gitu. Jadi kita 4 zona waktu. Wah, Ya Masya lumayan Allah. challenging. Challenging Keren, tapi keren. seru gitu. Jadi bagi waktu banget nih kalau pas pengen kontak. Nah sama kayak teman-teman ketika kemarin si siapa yang Dinda ya, yang kontak aku Dinda dari teman-teman YATC, YATC ya panggilannya ya, YATC Iya, kayak benar, dia Kak. bilang, dia bilang Selasa malam, oke berarti aku Selasa pagi karena aku kuliah hari Selasa itu mulainya masih jam 12 atau di teman-teman berarti jam 11 malam. Ini habis ini berarti langsung Wah, siap-siap aku berangkat. oke, semangat, Kak. Gitu. Oke, siap. Mungkin aku nanti
kalau waktunya tinggal 5 menit atau apa dikasih tahu ya biar nggak kelamaan. Karena biasanya aku Karena kalau biasanya udah kalau udah ngobrol sama teman-teman itu lupa waktu gitu. Tapi kalau dikontrol insya Allah aman. Oke, Oke, ini siap, aku Kak. ngasih gambarnya membangun semangat berprestasi dan berinovasi serta berkontribusi. Nah, gambarnya Taylor Swift karena sebenarnya bukan bukan karena image atau bukan karena icon dari Indonesia yang nggak ada. Cuman kebetulan aku lagi sekolah di tempatnya dia di NYU. Jadi aku merasa kayak dia ini di sini bahkan as people gitu ya, sebagai dia penyanyi, sebagai dia artis gitu ya di US baik untuk artis dunia dia sangat minim haters. Kemudian ini bukan masalah hatersnya, tapi lebih ke kontribusinya dia. Dia nggak hanya sekedar nyanyi, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang positif kayak misal di dunia pendidikan, dia invest juga untuk pendidikan musik, film dan lain sebagainya. Kemudian juga dia juga filantropis gitu ya, orang yang sudah memang punya udah posisinya mapan, tapi dia juga nggak lupa untuk ngasih gitu ya. Tapi ingat yang namanya orang kaya ngasih itu wajar dan memang sudah harusnya seperti itu. Tapi kalau kita nih yang masih istilahnya kita masih merangkak, kita masih dalam proses pencarian apa istilahnya ya, dalam proses pengembangan diri, tapi kita juga nggak lupa untuk terus beribadah, itu akan jauh lebih bagus. Itu mungkin kalau oh, oke. Ini udah. Nah, kenapa sih kita tuh jadi anak muda tuh nggak boleh jadi yang biasa aja gitu kan? Tadi si Ovi dan lain-lain bilang gitu, Kak, kita pengennya harusnya pemuda yang bisa kontribusi, yang bisa punya banyak prestasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu apa sebenarnya yang membuat kita bikin seperti itu? Karena aku yakin teman-teman di sini yang ikut di sini malam-malam, kalau yang lainnya pengennya lebih tidur, pengennya istirahat, pengennya nongkrong misal atau ngopi di kafe, tapi kalian lebih milih untuk di sini nih kita diskusi bareng gitu ya. Mungkin aku bisa nanya gitu nggak yang on cam dari tadi aku ngelihat ada Kak Rizky Novia. Kenapa sih kita nggak boleh jadi biasa aja? Langsung tersenyum. Siap-siap nih yang on cam atau malah yang off cam yang tak paham ini kan. Silakan Kak Rizky. eh Kenapa nggak boleh jadi biasa aja? kenapa nggak boleh jadi yang biasa aja? Pertama biar eh, jadi pembeda ya Kak. Kan kalau biasa mungkin Ya. kayak oh orang anggapnya kayak ya biasa aja gitu. Tapi kalau jadi Oh, pembeda kan mungkin orang akan lebih respect. Tentu juga mungkin bisa lebih berguna bagi orang lain. oke, good. Aku suka ya. Jadi harus ya makasih Kak. Panggilannya siapa Rizky? Oh, Novi juga. Ya, jadi memang Panggilnya Kinov. Kino, oke, oke, oke. Tadi kalau Novia berarti siapa? Disingkatnya Novia Novia. Ovi tadi. Oke, oke. Ya, jadi gitu ya. Kenapa nggak bisa jadi biasa aja? Karena memang itu kita harus jadi pembeda. Ya, pembeda itu bukan berarti terus kita pembeda dalam hal yang pengen viral aja gitu ya, pengen pengen terkenal aja, bukan seperti itu. Tapi pembeda dalam hal, misal pembeda dalam penyelesaian masalah. Kita melihat masalah itu jadi problem yang mungkin kita lihat rutin, misal Jakarta banjir gitu ya. Kita ngeliat rutin terus. Kita coba berpikir yang beda, kita jadi pembeda apa aksi nyata yang kita lakukan. Nggak cuma sekedar komplain, tapi kita bisa menyampaikan kepada memberikan masukan, memberikan saran yang baik gitu ya. Kemudian termasuk juga ketika kalian main sosmed, gitu. Contohnya ini contoh kecilnya yang kita lakukan sehari-hari. Kita main sosmed nggak mau, misal tadi Kak Kinov nggak mau jadi biasa aja gitu kan. Dia pengen jadi pembeda. Nah pembedaannya apa nih? Bukan berarti pembeda terus yang sukanya ngapain, yang bikin-bikin konten yang viral aja, tapi ternyata dampaknya negatif, bukan seperti itu. Tapi menjadi pembeda yang dibandingkan dengan yang lain, ternyata Kinov ini punya value gitu di sosmed. Misal sharing hal apa yang positif dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Dan kalau kita tarik ke besarnya, itu ya, salah satu contohnya ketika aku yang melakukan sekarang dan teman-teman sebagian besar juga melakukan sedang menempuh pendidikan. Contohnya adalah ketika kita pengen jadi pembeda ini yang dilakukan yaitu melalui pendidikan. Kan tadi temanya adalah kontribusi dan pendidikan segala macam. Itu ya, ada self development untuk jenjang karir akan lebih bagus, kebutuhan organisasi, organisasi ini bisa tempat kalian kerja dan lain sebagainya, kontribusi lebih untuk negara itu udah pasti dengan pemikiran yang lebih luas dan kemudian niatan kita juga positif gitu ya itu akan menjadi senjata kita sebenarnya untuk bisa makin berkembang ke depan dan yang pasti adalah membanggakan keluarga ini adalah salah 5 dari sekian banyak
value yang akan kalian dapatkan ketika kita memang nggak mau jadi biasa aja gitu ya. Kita nggak mau yang jadi di rumah aja, kita keluar dari zona nyaman. Kayak aku misal aku udah kerja 8 tahun di Kementerian Keuangan. Kalau aku pengennya zona nyaman, ya udah aku kerja kerja terus aja, nggak mau terus tiba-tiba tugas belajar keluar nyari beasiswa, keluar biaya banyak untuk persiapannya, meskipun beasiswanya full semua dibayain ya, tapi di sini juga nggak yang terus hidupnya enak seperti di YouTube atau di foto atau di Instagram, nggak seperti itu ya. Keluar dari zona nyaman untuk bisa dapat hal yang kita yakin di belakangnya akan jauh lebih besar daripada apa yang kita perjuangkan sekarang gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen sekolah di New York segala macam, banyak caranya, dan nanti aku aja. Jadi awal-awal tuh lumayan challenging dan bahkan sempat kayak teman-teman pada aduh apa pulang aja segala macam. No, tapi kita harus lanjut di sini. Itulah salah satu kenapa kita nggak boleh jadi biasa aja, karena itu yang semua yang akan membentuk kita sampai sekarang. Nah, satu lagi adalah PR besar buat pemerintah Indonesia. Ini karena ngobrolnya sama teman-teman nih ya, jadi aku akan ngasih yang agak berat sebenarnya. Mumpung malam-malam biar biar melek lagi atau malah ngantuk, aku nggak ngerti. Tapi semoga makin melek karena kita tahu ya sebentar lagi kita tuh lagi di pohon politik yang dimana ini akan menjadi salah satu momen di mana negara kita akan sedikit goncang segala macam gitulah. Goncang dalam hal artian ya tanda petik gitu ya, yang entah kondisinya itu akan nggak sekondusif biasanya. Pasti akan ada, ingat nggak, setiap setiap tahun politik kita akan selalu ada tantangan, uh, perpecahan segala macam. Tapi how kita jangan lupa bahwa tujuan kita di sini untuk Indonesia, bukan untuk satu pihak tertentu gitu ya, bukan untuk satu atau dua pihak atau satu pasangan capres atau apa gitu ya. Nah, aku lihat sih di berita di Indonesia udah mulai nih uh, ada beberapa paslon gitu-gitu ya. Dan itu lumayan di sosmed sudah mulai ada perang yang kayak dulu, ingat nggak teman-teman? Dan ini akan mulai terjadi. Tapi ingat teman-teman bahwa PR besarnya itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang akan jadi presiden, tapi PR kita sebagai negara gitu ya. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, kalau kita lupa bahwa kita punya PR yang besar, oke, kita mau dibawa kemana negara ini gitu ya. Jadi PR-nya itu banyak, ini teman-teman bisa baca dan aku udah ngasih materinya. Silakan dibaca kira-kira mana teman-teman yang ingin fokus. Ada revolusi industri, ada big data, ada cyber security, perubahan iklim, kalau yang kesehatan mungkin itu tuh akses air bersih, kemudian apa? Ada banyak gitu ya. Kemudian Winda dari pendidikan, berarti revolusi industri itu bisa masuk. Kemudian akses internet, urbanisasi, kemudian ada dari lingkungan. Ya, lingkungan ada Indah Asoka, Setpiari, itu berarti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, segala macam gitu ya. Itu banyak hal yang bisa kita fokuskan gitu ya, dan masing-masing dari kita kalau bisa kita tuh pegang satu isu apa gitu ya yang akan kita bereskan ke depan, karena kalau enggak permasalahan-permasalahan itu akan bergulir, dan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa teman-teman, karena challenge ke depan akan semakin besar. Dan itulah yang selalu kita bangun, even aku di Kementerian Keuangan dan aku juga bangun di New York University gitu ya. Nah, bahkan Indonesia ke depan akan ditargetkan menjadi punya rencana atau di apa ya istilahnya, ini diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. 2030 itu udah tinggal 7 tahun lagi gitu ya. Ini akan hanya menjadi prediksi, selamanya akan menjadi prediksi kalau kita nggak bergerak gitu ya. Apa yang harus kita dikuatkan? Resilience. Kita membangun ketahanan itu bisa dari diri kita sendiri. Jangan jadi anak yang misal capek dikit, mager dikit lelah, jalan dikit lelah, ini dikit lelah gitu ya. Aku dulu juga gitu jujur. Ya dulu kayak apa-apa tuh, aduh mager deh gitu segala macam. Tapi akhirnya pemikiranku akhirnya nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba berubah, karena aku waktu itu penempatan di pusat di Kementerian Keuangan ngelihat sendiri bahwa banyak problem di negara ini, dan kalau bukan kita yang megang itu siapa? Kita itu I mean kita semua ya, anak-anak muda gitu ya. Jadi itulah yang bikin kita ini ketahanan. Kalau aku nggak kuat ya di sini di New York, nggak ada Gojek ya, Gojek nggak ada, GrabFood gitu ya, semua beli sendiri, jalan sendiri teman-teman ya. Kalau dulu enak aja, misal hujan ya udah tinggal GrabCar gitu, paling cuma 18.000 atau 25.000. Sekarang GrabCar cuman aku jalan ke depan, kalau dirupiahin udah 400.000. Siapa yang mau coba? Jadi ya udah gitu, kita ketahanan diri kita diuji benar-benar di sini gitu ya. Nanti mungkin di Indonesia pas
jalan dikit ya akhirnya tetap balik lagi Gojek karena kalau di sini tuh dingin jujur mau jalan atau apa nggak berkeringat itulah cara memohon ketahanan tapi di musim dingin pun juga ketahanan beda itu salah satu contohnya ya teman-teman ya ketahanan ini bukan hanya negara tapi kita sebagai pribadi di mana itu pondasinya untuk bisa ke negara maju itu tadi ketujuh terbesar di dunia. Kemudian creativity ini jangan sampai berpikir bahwa kreativitas itu hanya di IT. Teman-teman di kesehatan, parekraf, pendidikan, semuanya bisa melakukan inovasi. Even aku nggak tahu IT juga bisa berinovasi, gitu ya. Aku yakin teman-teman bisa juga. Yang penting di sini idenya apa, implementasinya seperti apa, masalah siapa yang bikin programnya. Misal kalian mau ke arah IT, misal kalian ke ide yang inovasi yang non IT. Yang penting kita kolaborasi gitu loh. Ini contohnya enabler pertumbuhan ekonomi. Kita kerjanya di sini udah mulai bareng-bareng. Teman-teman dari kesehatan, parekraf, pendidikan semuanya jadi satu untuk membuat satu proyek tertentu yang dampaknya akan jauh lebih besar tentunya. Nggak semua kerjaan itu harus kita selesaikan sendiri. Itulah sekarang anak muda zaman sekarang ya. Nah ini inovasi pandemi kemarin pada saat pandemi benar-benar kita diuji ya teman-teman bahwa semuanya itu berubah 180 derajat gitu ya. Jadi benar-benar yang awalnya manual semua harus serba sistem semuanya dan itu harus kita udah ready gitu ya. Kalian ya teman-teman yang nggak jago IT jangan khawatir gitu ya. Kalaupun kalian nggak jago, kalian bisa ngide gitu loh apa konsepnya seperti apa. Tinggal kita sampaikan aja ke orang yang jago IT, mereka tinggal menafsirkan, mereka yang bikin. Tapi idenya, otak dari ininya semua ya dalangnya dari kita gitu ya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Nah ini juga kalau COVID kemarin dan sampai sekarang pun juga banyak hikmah yang bisa kita ambil paradigma kerja baru, cara bekerja baru, budaya baru dalam kerja gitu ya dalam even kayak dalam rapat atau dalam webinar seperti ini kita juga yang biasanya dulu offline ya berarti ya dulu kan paling kalau misalnya ATC bikin acara misal contohnya fisik gitu ya di kampus mana gitu ya kalau aku lagi speakernya aku lagi di New York nggak bisa datang dong otomatis tapi sekarang kita bisa ngumpulkan tadi teman-teman yang dari WIT Wita juga datang dari WIP juga datang gitu sekarang bahkan aku di ET berarti ya di Eastern Time juga bisa datang jadi itu salah satu contoh gimana kita bisa merubah pemikiran teman-teman semua bahwa dari COVID itu banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana sih salah satu contohnya cara kita membuat dampak ya? Jadi kan teman-teman tadi pemuda berdampak. Cara berpikirnya adalah kita harus bikin ide atau cara berpikir yang beda daripada orang lain, gitu ya. Kita harus sering-sering identifikasi masalah. Ketika melihat suatu problem, cek apa sih problemnya, gitu loh. Jangan cuma melihat dari luarnya aja, tapi benar-benar sampai diidentifikasi. Problemnya tuh di mana sih guys sebenarnya? Itu misal kalian lagi di kampus, oh, ini rata-rata masih kuliah atau sudah lulus? Ovi. Izin Kak, ini campur. Beberapa ada yang masih kuliah, beberapa ada yang lulus kita. Oke, berarti aku ngasih Ada yang contohnya udah bisa kerja. dikenal ya, Ovi ya. Boleh. Oke, siap. Ya, jadi contohnya gitu tadi. Misal ada identifikasi masalah buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya. Ada problem di kampus. Contohnya ada teman-teman yang terindikasi nggak lulus atau seperti apa. Apakah kita bisa diem aja sih ngeliat hal kayak gitu, gitu ya? Kalian tahu identifikasi masalahnya di mana? Oh ternyata dia nggak bisa di mana. Oh fokusnya dia kurang di mana. Ya udah kita susun gagasannya. Kayak gimana sih solusi menyelesaikan ini bersama. Kalau memang kampus nggak bisa beresin, kita coba sebagai teman-temannya bantu. Itu yang kami lakukan dulu di STAN. Gitu ya di STAN itu kalau nilainya nggak nyampe DO gitu langsung DO langsung drop out ya even nggak boleh C kalau nggak salah ya jadi kita bikin gagasannya bareng-bareng kemudian menyiapkan prototype itu artinya adalah kita bikin apa ya contohnya pilotingnya gitu ya gimana biar bisa jalan kemudian kita implementasikan kemudian kita coba pantau ya evaluasi terus gimana jalannya kalau seperti ini apakah udah pas apakah memang ternyata hasilnya kurang maksimal ya kalau udah bagus jangan lupa di share ya kayak gini sekarang nih apa yang sudah kami lakukan selama ini baik itu di Kemenkyu aku sebagai pribadi aku sebagai mahasiswa di PKN STAN itu aku share ke teman-teman semua supaya bisa memberikan dan itu akan nanti berlipat teman-teman aku yakin misal di sini ada Ovi ada Kinov ada Rafa ada Angel dan lain sebagainya kalau udah dapat informasi atau udah melakukan sesuatu pasti harusnya kalian akan share lebih jadi dampaknya akan multiplier gitu ya teman-teman jadi lebih luas lagi gitu ya misal ini aku share ke 58 orang dari 58 masing-masing share lagi ke 50 lagi 50 lagi 50 lagi
ya. Jadi itu berapa dilipat-lipat gitu ya, dipangkat aja. Nah, itu salah satu contoh-contohnya gitu ya. Kenapa kita bisa jadi orang yang berdampak? Ya karena kita peka. Yang starting point-nya di sini ya, teman-teman, identifikasi masalah. Banyak orang yang melihat permasalahan itu ya udah dibiarin aja. Tapi kita sebagai orang yang pengen punya dampak, lihat problem, cari solusinya. Gitu ya. Identifikasi dulu, cari solusinya apa, lakukan aksi itu, solusinya itu, kalau nggak bisa sendiri, kerjakan bareng-bareng. Itulah pemuda yang sebenarnya gitu ya, bukan yang cuman protes 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 tanpa ini aksi gitu ya. Kalau cuman ngomong doang banyak gitu ya, tapi siapa yang mau ngebenerin? Itu ya pemuda berdampak. Dan aku yakin teman-teman pasti bukan bagian dari orang yang cuma bisa ngomong gitu ya, tapi juga punya aksi. Oke, nah ini aku mau share dulu beberapa contoh ya yang aku lakukan di Setjen, di Kementerian Keuangan. Kami bikin ide inovasi itu benar-benar awalnya itu harus dipaksa nih, anak-anak muda harus dipaksa untuk melakukan, menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Tapi lama-lama sekarang sudah nggak perlu lagi ada kompetisi, nggak perlu lagi ada disuruh-suruh apa. Tapi akhirnya lama-lama peka nih, melihat permasalahan tuh peka gitu. Ada yang dulu awal-awal harus ditunjuk dulu siapa yang jadi mentor supaya bisa menyelesaikan masalah, harus di brainstorming dulu, harus shopping dulu, harus stocking ide dulu, harus jadi ada finalisasinya. Tapi sekarang nggak seperti itu. Sekarang inovasi adalah mindset gitu. Masuk udah pikir, oh problemnya ini penyelesaian seperti ini, problemnya ini penyelesaian seperti ini. Kalau kurang, diskusikan. Kalau nggak bisa kerja sendiri, kolaborasikan. Kita kerjasamakan. Itu yang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Even di tempat kalian tinggal, misal di RT, RW, juga itu yang kita lakukan. Ya, bisa di mana-mana gitu. Ini dulu awal-awal ada kompetisi segala macam ya, akhirnya sekarang sudah berjalan seperti biasa. Nah, ini salah satunya contohnya mungkin aku pengen share ke teman-teman yang kami lakukan, yaitu namanya Kemenq Mendengar. Kita dulu di sini itu ada melihat problem bahwa Kemenq itu punya 80.000 pegawai di seluruh Indonesia, banyak banget ya kan. Tapi suara-suara dari bawah, suara-suara dari kantor-kantor itu nggak bisa kita dengar di pusat. Yang kita lakukan apa? Nggak mungkin kita cuman dengerin bos-bosnya aja. Kita juga pengen loh ke pegawai-pegawainya. Ya udah kita coba selesaikan. Bikin aplikasi, bikin proses bisnis supaya gimana caranya anak-anak ini tuh bisa ngomong gitu. Bukan cuman toolsnya, aplikasinya aja gitu ya. Tapi kita bikin caranya, SOP-nya tuh seperti ini. Kalian nggak perlu lapor ke atasan kalian, ngomong aja apa yang kurang gitu. Nanti akan kita proses. Itu contohnya, kita memberikan gimana caranya biar Kemenq ini bisa menjadi rumah gitu ya. Istilahnya kayak lagunya siapa sih sekarang? Kalau rumahku itu, nah itulah istilahnya ya. Dia rumah buat teman-teman yang 80.000 pegawai ini, 70%, 80% itu generasi muda seperti teman-teman semua. Itu yang kita lakukan di Kementerian Keuangan, salah satu contohnya. Ya, kemudian udah dirilis Bu Menkyu kemarin, alhamdulillah kami bikin segala macam, dan sudah tinggal sekarang mau ngasih masukan gampang aja, tinggal klik di aplikasi itu, bahkan di HP segala macam gitu. Karena itu apa? Bukan karena aplikasinya keren, bukan apa, tapi kita peka ngelihat problem. Oh, teman-teman ini dengan COVID ini mereka stres segala macam, masukannya nggak didengar, mau ngasih ide nggak bisa, mau ngasih ide ditolak. Ya udah kita bikin caranya, salurannya untuk mereka bisa menyampaikan hal-hal secara positif. Gitu ya. Nah, kemudian ini Kemenkominfo bersama, nanti kalian bisa baca. Nah, ini mari buat kontribusi ya teman-teman. Jadi pandemi COVID-19 kemarin ya waktu itu bikin benar-benar kita merubah apa yang ada di pikiran kita ya. Jadi berdampak itu nggak bisa sendirian ya guys, nggak bisa sendiri. Kalau kalian mau berdampak sendiri itu langkahnya berat, langkahnya sulit. Nggak bisa kita kerja bawa nama sendiri, nggak bisa. Yang baik adalah kita selalu berkontribusi tapi dengan kolaborasi. Kita saling terbuka satu sama lain. Kayak gini kan aku buka semua nih. Gimana caranya aku bikin inovasi? Gimana caranya kami melakukan suatu ide gitu, mencoba membrand suatu ide gitu. Nggak ada lagi tutup-tutupan, nggak ada lagi pihak yang pengen maju sendiri. Ya karena kita satu di sini pengennya buat Indonesia yang maju gitu. Misal di sini Novi kerjasama sama Kinov, kerjasama sama Winda, kerjasama sama Dinda gitu. Nggak bisa kalau sendiri-sendiri akan lama gitu. Tapi kalau bareng-bareng collabs, bahkan IG aja sekarang bisa collabs ya kan, gitu loh. Jadi itu tuh akan, contohnya gampangnya adalah IG collabs langsung reach-nya bisa, engagement-nya bisa lebih banyak. Sama kayak kalian kalau kontribusi bikin sesuatu bareng, pengen berdampak bareng,
nggak ada yang namanya satu orang berdampak tapi semuanya masing-masing punya dampak, itu akan jauh lebih besar loh ininya, dampaknya gitu ya. Kemudian, nah ini what's next, nanti kalian bisa baca. Nah, key success factor-nya, aku kurang berapa menit ya, Ovi? Masih ada sekitar 10 kurang sih, Kak. Oke, ya Masih udah nggak bisa. apa. Nanti sambil kita diskusi aja. Nah, ini contohnya ya, key success factor-nya adalah kita pokoknya jangan pernah lupa sama tujuan impian kita. Ya, aku yakin teman-teman pasti punya impian masa kecil. Ya, kalau aku dari dulu nontonnya ini nih Home Alone segala macam. Kalau kalian tahu, tapi mungkin bukan zamannya kali ini, era aku banget nih. Tahun 2000-an awal, mungkin teman-teman baru lahir gitu. Aku masih waktu itu SD kali, SD penonton Home Alone semuanya tuh New York New York New York, dan akhirnya kayak terpaku di aku, oke, pengen ke New York, pengen ke New York gitu. Dan sekarang alhamdulillah 2 tahun di sini tanpa bayar apapun ya, semuanya dari negara segala macam. Yang di sini aku lakukan adalah tinggal gimana belajar, gimana berkontribusi, gimana kita bernetworking, gimana kita bisa nanti pas balik ke Indonesia bisa punya peran yang penting gitu ya, peran yang strategis kayak gitu. Itu adalah contohnya, aku pengen ngasih ini, ucapan adalah doa ya. Jadi pemuda berdampak, aku senang banget tagline-nya, pemuda berdampak. Even kita yang sekarang masih merangkak ya, aku istilahnya sekarang kita bisa dibilang, aku merasa kita sekarang dalam fase gimana mencari, gimana membuat sesuatu yang bisa benar-benar punya dampak yang besar gitu ya. Ini ketika aku suka dengan judulnya adalah ucapan adalah doa gitu. Mau seberapa besar dampaknya, kita adalah orang yang punya dampak positif tentunya gitu ya. Nanti lama-lama akan benar-benar terjadi, dan kalau kita mindsetnya ada terus gitu ya, kita udah langsung terpaku di sini gitu ya, kita akan merasa apa yang kita lakukan harus punya dampak, dampak yang positif. Kalau ternyata kita kita mau melakukan sesuatu yang nanti akan ada dampak negatif, kita akan langsung tiba-tiba mikir, secara automatically kita akan mikir, oh nggak bisa nih, ini dampaknya nggak positif gitu ya. Itu secara mindset akan menjadi seperti itu. Kemudian, nah ini secara personal ya, lakukan terus ini positive and innovative thinking kayak tadi, melihat permasalahan itu, kita cari, kita identifikasi apa sih problemnya sebenarnya gitu loh. Bukan cari siapa yang salah, bukan cari siapa yang ngelakuin ini, bukan cari siapa yang ngelakuin itu, enggak, tapi kita identifikasi masalahnya, kita carikan solusinya. Ya, kalau nggak bisa sendiri, ingat kolaborasi, bisa kerjasama. Kemudian membuat keputusan sendiri. Misalnya keputusan sendiri ini, I mean kayak yang hal-hal yang sifatnya, misal ada banyak kan sekarang tuh tahu netizen tuh pada komen, oh kok kamu apa gitu, kok kamu nggak ikut ini, kok kamu nggak ini, kok kamu nggak milih apa, nggak milih A, B, C. Tapi kita, kalau kita bisa keputusan sendiri, kayak misal teman-teman di kampus diajak teman main gitu ya, padahal sudah punya jadwal, ketika kita bisa memutusin sendiri, oke, aku nggak perlu main nih, nggak perlu untuk main hari ini, aku perlu ngerjain ini. Itu salah satu contoh buat keputusan sendiri, dan itu akan sangat penting ketika nanti teman-teman ke depan gitu ya. Kemudian pengembangan diri semaksimal mungkin. Hmm. Dengan manajemen waktu yang baik. Jadi jangan sampai yang kerja kerja terus, yang kuliah kuliah terus gitu ya, lupa belajar, yang kerja lupa bersosialisasi segala macam. Ya, tetap kita manajemen waktunya semaksimal mungkin. Mungkin sedikit tips kalau aku, even aku di US ini mas dari SMP udah terbiasa bangun jam 4 ya teman-teman. Dulu zaman di Malang, terus kemudian di Jakarta selalu bangun jam 4, dan automatically di sini juga jam 4. Dan aku merasa terbantu banget ya. Jam 4 itu aku tidurnya paling jam 11, maksimal jam 12 gitu. Paling nanti tidur lagi kalau pas bener-bener ngantuk, itu pas entah itu sebelum kuliah atau apa, merem bentar seperti itu. Tapi secara ini hitungannya tetap paling tidur 5 sampai 6 jam lah gitu. Atau kalau kurang ya weekend. Ya namanya mahasiswa nggak bisa lah ya tidur 8 jam banget juga nggak bisa gitu, karena banyak harus dilakukan gitu. Ya kita realistis aja gitu kan. Tapi tetap yang penting jaga kesehatan, minum vitamin. Nah, ya teman-teman pasti aku yakin punya golden hour-nya sendiri. Manajemen waktunya adalah kita tahu golden hour itu bisa buat waktu kita benar-benar kerja maksimal, bisa belajar maksimal. Kalau aku golden hour-nya adalah golden time-nya adalah di sebelum subuh. Biasanya kalau dulu jam 3 sampai jam 5. Sekarang karena subuhnya mundur, subuh di US itu sekitar setengah 7 pagi. Jadi menurutku jam 4 udah cukup untuk baca-baca, untuk ngerjain tugas atau apa pagi. Tapi malam itu aku biasa untuk organisasi, untuk ada sosialisasi dengan teman-teman. Nah, kemudian tapi maksimal jam 11 udah tidur kayak gitu. Jadi biar istirahatnya juga tetap terjaga gitu ya, nggak kelihatan kita capek atau apa. Nah, kayak semacam ini sekarang nih. Tadi aku jam 4 belajar sampai sekitar jam 6, habis itu mentoring buat teman-teman yang mau LPDP.
kemudian lanjut lagi ke sini, habis itu bentar lagi belajar baca-baca dikit, siap-siap berangkat, kayak gitu. Itulah sehari-hari kita lakukan itu. Kalau kita nggak bisa bikin keputusan itu sendiri, even itu cuma di waktu gitu ya, berantakan gitu ya teman-teman. Tolong strict pada masing-masing jadwalnya. Nah, next ini peran mahasiswa, entah mahasiswa atau teman-teman yang udah kerja, ya yang penting pemuda gitu ya. Yang aku juga nggak merasa muda sih, tapi aku juga usianya mungkin udah bukan muda lagi. Aku 30 tahun ini ya, tapi aku merasa kayak ya usia cuma number gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan selama kita masih berpikir juga kita bisa melakukan hal-hal yang positif sebagai pemuda, kenapa enggak gitu kan. Nah ini ya peran mahasiswa dan juga pemuda yang aku yakin teman-teman pasti punya dampaknya di bidang masing-masing. Ya selalu berpikir kreatif, inovatif, berpikir out of the box gitu ya dalam rangka continuous improvement, menciptakan solusi dari setiap tantangan yang dihadapi, yaitu tadi menciptakan solusi, jangan malah nyari salah-salahan. Siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Kemudian realisasikan ide inovatif dimanapun Anda berada, dan juga tentunya contribute more. Kontribusi ini jadi salah satu poin yang sangat penting di mana kita melihat problem itu bukan cuma pengen ngasih ide, bukan jadi solusi aja nggak cukup teman-teman, tapi juga harus langsung sampai action gitu ya. Kalau memang misal kalian nggak bisa action, kita bisa bagi tugas gitu loh. Siapa yang bagian action, nanti cari orang-orang yang memang ini yang penting kita udah ngasih idenya atau seperti apa. Dibagi peran-peran itu. That's yang aku bilang pentingnya kolaborasi. Dan yang pasti terakhir, jangan lupa bahwa hidup di dunia ini kita sebagai khilafah ya, kita berjuang di dunia, nanti kembali ke akhirat ya, jangan lupakan. Jadi udah hablum minan nasnya, kita sekarang hablum minallah dulu, yang tentunya hubungan dengan Tuhan jangan sampai dilupakan. Kita doa, ikhtiar, sedekah, tawakal yang akan membantu melancarkan kita semua. Mungkin ini terakhir ya. Jadi kalian tahu akan ke depan itu ada AI, ada robot segala macam ya. Tapi apa sih yang bikin robot itu kita beda sama robot ya? Robot itu yang nggak ada perasaan gitu ya. Mereka nggak punya cinta, nggak punya sense of love, nggak punya sense of passion gitu. Yang punya itu kita gitu. Nah, itulah nilai-nilai semacam itu atau value dari kita yang harus kita perkuat supaya kita bisa memberikan dampak gitu ya. Jadi masing-masing dari kita tetap as a person, as a people, as a human being, kita tetap melakukan sesuatu yaitu dengan cinta, passion, dan lain-lain. Maksudnya cinta dalam hal ini maksudnya bukan cinta yang cinta-cintaan gitu, tapi I mean kayak cinta yang ketika kita melihat problem, kita coba carikan solusinya dalam hal seperti itu. Itu kalau robot nggak bisa. Robot kan kita yang setel gitu guys. Dia cuma nanti toolsnya aja dia nanti ya. Jadi kita lakukan di sini cari solusinya bersama, inovatif ya. Nanti entah itu yang eksekusi mau robot atau apa, yang pasti semua itu sense-nya adalah atau essence-nya saripatinya dari kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Novi dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget. Menarik banget ya teman-teman yang disampaikan oleh Kak Raffi. Jadi saya sendiri aja lebih tergugah gitu. Pengen sekolah lagi, pengen membuat dampak juga gitu bagi Indonesia gitu. Padahal sebelumnya tuh rasanya kayak, aku mah apa gitu ya. Masih kayak butiran debu katanya gitu. Oke, lanjut saja mungkin ya untuk sesi berikutnya. Ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, oke, cepet banget ini Kak Berto. Silahkan mungkin Kak Berto. Boleh Kak Berto nanti disambung oleh Kak Rizka ya. Oke, kita kumpulkan dulu. Silahkan Kak Berto. Udah boleh bertanya nih ya kak ya? Boleh banget. Oke. Nah, kenalin nih kak Raffi, aku Berto. Aku Oke, betul. mau nanya nih kak, menurut kakak gimana ya mengenai Gen Z yang sedikit-sedikit itu mengeluh dengan keadaan, lalu mengutamakan kebahagiaan daripada kerjaan, kayak work life balance. Apakah ada tips nih untuk mematahkan itu kak? Selain hal berinovasi, agar kami nih para Gen Z ini bisa termotivasi seperti apa? Terus yang kedua ini kak, sorry ya kak, ada dua pertanyaan. Terus kakak ini punya tips nggak buat persiapan untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Itu aja sih dari aku kak. Terima kasih kak. Oke, aku langsung jawab yang ini ya, punyanya Boleh. Berto.
Oke, sip. Makasih, Berto. Salam kenal semuanya. Berto dan teman-teman, ada Rizka, Linda, dan lain-lain. Ya, jadi untuk yang pertama tadi adalah yang Gen Z gitu ya. Nggak salah kita menuntut work-life balance gitu. Itu yang dilakukan rata-rata semua orang di negara maju gitu ya. Tapi ingat, balance, tapi apakah kita benar-benar life kita itu sebalance work kita gitu. Jangan sampai kalian minta ketenangan kalau kerjaan aja nggak beres gitu ya. Seorang kan orang-orang sekarang yang lebih dipentingkan life-nya gitu ya, tapi lupa kan work-nya seperti apa. Itulah pentingnya kita punya generasi di atas kita yang memang sedikit, jadi saya bilang tegas gitu ya untuk hal semacam ini. Kita yang Gen Z juga harusnya sadar juga bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab. Misal bekerja, kita diminta bekerja, sudah dikasih gaji segala macam, atau yang bisnis juga kita punya target tertentu supaya masing-masing dari kita punya targetnya nih udah dapat. Nah, baru setelah itu kita bisa ke live kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai akhirnya kita terlalu menggunakan work-life balance, yang dibalancekan cuma life-nya nih, tapi work-nya lupa. Gitu. Itu sih mungkin kuncinya, mindset-nya. Jangan sampai terus yang dibalancekan cuma life-nya. Itu aja. Kemudian yang kedua untuk tips LPDP, tahapnya banyak dan yang pasti pantaskan diri kalian. How untuk memantaskan itu adalah coba cek semua gimana caranya gitu ya, kayak misal syarat-syarat pendaftarannya dibikin timeline dari sekarang gitu. LPDP bukan tipikal yang beasiswa yang bisa kalian kejar dalam waktu persiapan cuma 3 bulan, sebulan sampai 3 bulan. Tapi more than that, ternyata ada tadi temanku dari PK juga, ada Mas Panca ya, Mas Panca Lumantobing. Nah itu beliau juga LPDP gitu, PK 202. Nah, jadi nanti kita masing-masing kita punya timelinenya ya. Kalau bisa tadi Berto misal mau gitu ya. Kalau kamu kan ini Oktober nih, nanti buka lagi di bulan Februari. Kalau mau ngebut dari sekarang gitu. Dan tipsnya yang paling banyak mungkin aku nggak bisa jelaskan sekarang karena waktunya mepet. Nanti cek aja di bio Instagram itu aku bikin kayak folder sendiri teman-teman. Nanti tinggal request di situ aku bikin kayak semacam how untuk dapat LPDP-nya, kemudian how untuk dapat beasiswanya, how untuk dapat kampusnya juga. Itu ada aku bikin kayak PPT gitu yang khusus di situ. Nanti mau ngobrol atau apa silakan gitu. Bahkan ada sheet-nya apa saja yang Berto perlu lakukan. Kayak misal bikin transkrip nilai, kemudian surat rekomendasi itu ada checklistnya nanti yang bisa kamu manfaatkan buat buat persiapan LPDP. Intinya kita memantaskan diri, kita tahu semua persyaratannya dan how kita sampai ke sana. Yang penting itu tadi awalnya kita tahu standing position kita itu sebagai seorang pribadi, value kita apa sih? Nah, kalau kita udah tahu value kita, kita mau membereskan permasalahan di mana, baru nanti aku yakin ke LPDP-nya gampang. Karena LPDP ini harus punya kontribusi yang clear. Apa yang harus kita beresin, gitu. Apa yang harus kita lakukan. Jurusannya juga nggak bisa asal milih kita ya. Harus yang sesuai dengan apa yang field kita sekarang dan apa yang akan kita selesaikan nanti ke depan. Mungkin itu, Berto. Aku lanjut ke Rizka kali ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Refki. Semangat, semangat. Nanti itu di download aja, nanti aku kasih akses di Instagram. Nanti ya, biasanya muncul ke emailku. Baik, makasih Kak. Oke, lanjut. Sorry aku nanti 8.45 ini ya, Ovi dan teman-teman ya, karena harus siap-siap ke kampus. Rizka tadi jadi Siap, atau Kak. langsung ke Winda? Makasih, Ovi. Jadi Kak, Oke, silakan. sebelumnya suaraku udah jelas nggak ya Kak? Jelas, aman. Oke. Izin memperkenalkan diri, aku Rizka dari Divisi Lingkungan. Domisili sekarang lagi di Semarang. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena di sini Tembalang habis hujan, jadi sinyalnya agak naik turun. Nah, yang mau saya Siap. pertanyakan ini Kak, tadi kan tagline Kakak di awal banget, jadilah luar biasa gitu ya. Nah, intinya tuh be extraordinary among the ordinary lah gitu. Nah, gimana kalau misalnya case-nya kita itu udah jadi extraordinary tapi kita masih di antara orang-orang yang biasa aja, among the ordinaries gitu. Sementara kita mau melakukan perubahan juga kembali lagi ke kakak bilang tadi nggak bisa sendiri. Terus gimana sih caranya untuk mengajak orang-orang itu supaya mindsetnya kebuka atau open minded lah untuk sadar menjadi extraordinary gitu untuk bangkit selain dari jalur menginspirasi karena saya sendiri percaya kalau kita mau menginspirasi orang lain kita juga harus sudah menjadi sesuatu yang hebat dulu gitu ya. Jadi itu sih Kak intinya gimana cara kita mengajak mereka supaya terbuka supaya mau bangkit menjadi extraordinary gitu.
Oke, keren banget nih. Ya, makasih. Dan ini pertanyaannya susah banget sih. Berto dan siapa sekarang tadi Rizka ya? Dan nanti Winda kayaknya susah lagi nih. Oh, aku mungkin sekalian dengar pertanyaan Winda deh, sekalian ya. Makasih ya Rizka ya. Silakan Winda. Iya, terima kasih kesempatannya Kak Rafsanjani. Mungkin ini tidak sesusah seperti teman-teman yang lain. Aduh, deg-degan. Pertanyaan Gimana gimana? saya, enggak, perkembangan zaman itu kan teramat sangat cepat dan kita Ya. mungkin tidak bisa memprediksinya ya. Berbicara soal pengembangan diri, Kak, menurut Kakak itu pengembangan diri yang cocok buat kita agar nanti ke depannya itu tetap bisa kita gunakan dan benar-benar kita itu bisa memanfaatkan pengembangan diri itu di masa yang akan datang. Itu kira-kira apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, good. Makasih, Winda. Ini juga berat, Win, kalau ini kemarin jujur muncul di soal UTS-ku untuk manajemen and leadership namanya. Jadi kamu udah cocok dari dosen manajemen leadership. Oke, mungkin yang Rizka dulu. Tadi jadi lupa nih. Yang Rizka tadi adalah, oke, gimana caranya kita ngajak teman-teman supaya ikut berubah. Nah, jadi gini Rizka, aku suka dengan kalimat kamu tadi, apakah kita perlu jadi hebat dulu baru bisa menginspirasi? Oke, sekarang kita bedanya adalah orang yang menginspirasi saja atau orang yang bisa memberikan contoh, gitu ya. Yang banyak yang kita lakukan di sini itu cuma ngomong, gitu kan. Orang-orang yang kita bisa lihat Kenapa? Mungkin Rizka gini, ngerasa aku ngelihat sosok A gitu ya. Contohnya Rizka ngelihat sosok A nih, entah di kampus, entah di kantor atau apa. Dia benar-benar inspiring, tapi aku nggak menggugah hatiku nih untuk bisa bergerak gitu. Tapi ada orang B yang dia biasa aja, nggak yang woro-woro kemana-mana gitu ya, tapi dia do everything with action gitu ya, langsung semua menyelesaikan problem itu sama aksi, memberikan contoh langsung secara aksi gitu ya, dan kamu lebih suka ke situ. Itu yang harus kamu ikutin sebenarnya gitu ya. Cara kita ngajak orang yang paling pas adalah kita mengajak mereka dengan action. That's the apa meaning dari seorang leader gitu ya. Seorang leader bukan yang cuma jago ngomong di depan, bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi benar-benar melakukan, membantu menyelesaikan permasalahan itu dengan aksi nyatanya gitu ya. Mereka ikut langsung terjun menyelesaikan permasalahan. Kayak misal sekarang gini, Rizka di kampus atau di kantor misal ada problem. Kalau Rizka cuma inspiring, misal menginspirasi, ayo yuk, aku tuh kemarin di kantor yang lama bisa loh ngeberesin ini dengan cara ini. Tapi Rizka nggak ada aksi nyatanya untuk, bukan Rizka yang ini, tapi Rizka yang lain contohnya ya. Rizka yang lain nggak melakukan aksi nyata itu untuk memberesin di kantor yang sekarang. Tapi yang Rizka lakukan adalah langsung daripada ngomong kecap kemana-mana, langsung aksi, oh di kantor ada problem ini, oke, aku mau jadi yang beresin gitu ya. Tanpa harus ngobrol kemana-mana, langsung ada hasilnya, itu yang akan langsung diikutin orang. Itu bener-bener human banget gitu loh. Melihat sesuatu tuh langsung kepada outputnya. That's why orang akan lebih ngikutin orang yang punya output daripada orang yang cuma inspiring ngomong di depan saja gitu ya. Nah kayak sekarang misal aku juga belum tentu nih teman-teman. Aku juga sadar bahwa ketika aku ngomong seperti ini belum tentu teman-teman akan bisa langsung masuk gitu ya. Tapi ketika teman-teman melihat contoh nyatanya, misal dari orang lain yang memang ternyata orang terdekat lah, orang terdekat yang ternyata melakukan aksi nyatanya yang aku sampaikan tadi, oh ternyata yang mas lainnya ini dia lebih ada aksinya nih, yang aku bisa lihat langsung, otomatis kalian akan berpikirnya ke situ, kayak gitu. Itu sama aja dimanapun. Makanya pentingnya sekarang adalah lebih bagus lagi kalau paket lengkap nih. Kita juga punya waktu buat ngomong seperti ini, menginspirasi yang lain gitu ya. Tapi kita juga punya sebenarnya aksi nyata kita tuh juga ada gitu ya. Tapi mungkin di lapangan atau di field yang berbeda. Mungkin itu Rizka ya, biar teman-teman tetap bisa ngikutin kita walaupun kita nggak nunggu sampai benar-benar terkenal banget gitu ya atau benar-benar hebat banget untuk ditiru, tapi kita melakukan hal-hal kecil yang memang itu kita take action, kita nggak cuma ngomong ya, cari solusinya bareng, itu aku yakin uh, bisa menjadi contoh buat orang lain. Ada lagunya siapa ya yang tak perlu jadi hebat gitu-gitu, siapa sih itu yang nyanyi? Aku lupa. Itu generasinya Novin kayaknya, bukan aku. Lupa namanya dulu, tak perlu itu ya gitulah Tomboy intinya. Junior sih, Global Kak. Nah Junior. oke, cocok. Nah itu, nah Rizky Kinov ketawa tahu tuh, aku sering dengernya kayak di IG gitu, IG Reels gitu ya, tapi lagunya apa, tapi intinya gitulah, kita nggak perlu jadi, bener nggak sih liriknya, salah lagi ntar. Pokoknya intinya adalah kita nggak perlu jadi yang wow banget untuk bisa menginspirasi, tapi kita langsung lakukan aksi nyata gitu ya. Even tadi aku mau lanjut yang Berto tadi,
kita mau lulus LPDP banyak yang udah takut duluan harus bikin kontribusi yang dampaknya nasional. Enggak gitu loh. Enggak seperti itu. Adalah yang dicari adalah dampaknya sebesar apapun, sekecil apapun, yang penting benar-benar bisa atau realistis kita lakukan. Itu yang akan lebih dinilai positif daripada yang cuman impiannya besar tapi ternyata aksinya ternyata nggak jelas gitu ya. Oke Rizka, kemudian aku lanjut ke Winda. Tadi adalah ilmu apa atau pengembangan diri apa sih yang perlu kita lakukan. Nah itu tadi sih, yang penting kita tuh gini ya, ke depan itu kita belum tahu akan menjadi seperti apa. Bisa AI, robot, segala macam, semua akan ditackle oleh robot gitu ya. Tapi tadi, ingat quote yang terakhir, bahwa memang yakinlah bahwa essence of manusia kita itu masih kita perlukan. Kita sebagai human being itu kan pasti punya rasa cinta, kita punya service atau pelayanan gitu ya yang bisa kita kembangkan. Service, inovasi, critical thinking itu yang harus kita pertahankan. Pokoknya itu tuh bisa benar-benar diasah gitu loh. Nggak cuman tiba-tiba give kita orang yang jadi orang yang solutif. Nggak. Tapi ketika kita melihat setiap problem, kita coba cari akar masalahnya, selesaikan. Cari akar masalahnya, selesaikan. Itu nggak bisa diselesaikan oleh robot gitu ya. Even kayak kalian mau pakai chat GPT segala macam, coba kalian ketik di situ. Banyak yang dia bilang, maaf kami tidak tahu apa-apa. Banyak yang dia bilang isinya salah gini, nggak arahnya nggak ke ini. Itu cuman tools teman-teman, tapi esensinya adalah siap apa yang kita lakukan, itu yang kita aksi, yang kita selesai, yang kita benar-benar butuhkan. Jadi problem ya, yang penting menurutku sih inovatif ya, melihat apapun itu kita selalu pengen ini harusnya lebih baik, bisa lebih baik dari ini. Coba misal Winda ngelihat pelayanan misal di Google, misal di bank sama pelayanan di kantor kecamatan atau apa gitu. Aku bukan office tapi di kantor pemerintahan dibandingkan sama swasta. Kenapa swasta selalu berinovasi gitu ya? Karena mereka ada target gitu loh. Kalau pemerintah merasa nggak ada saingannya gitu kan. Kita benar-benar satu-satunya. Tapi akan jadi luar biasa kalau memang kita pelayanan kita juga aman-aman saja, tapi kita terus improve gitu ya, tanpa diminta, tanpa ada problem kita improve. Itu jadi essence yang penting Winda. Apapun permasalahan yang Winda lihat, kalau Winda merasa ini terlihat baik-baik saja, kayak air menggenang gitu kan, ya jadi kayaknya nggak ada apa-apa di sini tapi ternyata di bawahnya itu ada problem arusnya kencang segala macam justru kalau Winda melihat sesuatu yang aman-aman saja artinya malah itu tuh sebenarnya lagi ada problem dan itu harus kita selesaikan ya innovative thinking, critical thinking dan juga satu lagi adalah sense of love, sense of service gitu ya itulah yang akan terus bertahan sampai kapanpun meskipun di era AI ke depan. Mungkin itu Winda, Novi, Rizka, Mas, terus kemudian ada Berto, ada Kinov dan lain-lain yang bisa saya sampaikan. Ada Dinda juga tadi yang dari kemarin kontak-kontakan sama aku. Aku mungkin makasih banyak ya. Tanya jawabnya mungkin 3 dulu. Kalau yang lain mungkin bisa nanti di chat atau seperti apa di IG boleh silakan diskusi gitu ya. Aku sangat terbuka dengar teman-teman semua. Tapi karena waktunya sorry banget nih, udah harus siap-siap kuliah jam 9 berangkat. Jam 9 itu berarti kalian jam 8 di sana. Ya, jam 8 aku harus siap-siap. Oke. Itu Novi. Iya, Thank you terima ya. kasih banyak Kak Raffi. Ini izin Kak sebentar untuk foto foto dokumentasi penyerahan sertifikat ya Kak ya? Oh, oke, siap. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu untuk Oke. sertifikatnya. Oke, kakak tim YTC sudah siap ya untuk tag fotonya? Oke, gimana Kak Bayu, Kak Indri? Eh, hmm, sudah standby untuk tag Oke, Kak. fotonya? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi foto sama sertifikatnya sudah Kak. Izin foto sama kakaknya nih. Kapan lagi kita dapat satu apa sih namanya Siap. kesempatan, satu forum sama Kak Raffi? Oke, Aku yang silakan Kak senang Bayu. sama kalian nih. Wah, Masya Allah. Lebih terdampak. Karena recharge Ayo, bener-bener recharge sih ketemu sama teman-teman. Oke, yuk foto yuk. teman-teman kalau ada yang mau on cam silahkan ditunggu. Ditunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Cepet ya detikannya ya. Iya, ayo, Ayo, ayo. Kak satu, Raffinya lagi sibuk. Nggak apa-apa, Man. Ya. Udah mandi, udah ini, jadi satu. tinggal berangkat. Masya Allah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, lagi untuk slide yang kedua.
Satu, Ada gaya khusus nggak nih? 2, 3. Boleh Kak kalau mau gaya yang bareng-bareng sama-samaan gitu. Oh, gayanya kalian aku ngikutin aja. Pokoknya jangan angka aja, udah mulai bahaya nih. Gimana Kak Ovi? Gayanya Kak Gini Ovi. Kalau kayaknya nggak ada los udah ya kalau cewek. boleh, boleh. Oke. Yuk. 1, 2, 3.